Bab 441, Awal dari Mimpi Buruk. Aku terpapar. Meskipun Suzimo tanpa ekspresi di permukaan, dia secara internal terkejut. Jangan menyangkalnya, itu pasti kamu. Iblis Ji beringsut mendekat dan berbisik, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Insting saya selalu tajam. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke selusin sosok yang berdiri di batas luar istana Kaisar Manusia. Semua pembudidaya itu berambut putih dan tua. Meskipun mata mereka keruh dan mereka tampak seperti berada di akhir hidup mereka, masih ada aura menakutkan yang terpancar dari mereka. Mereka adalah Sealer. Demones Ji berkomentar, jangan khawatir, Sealer tidak akan berani menyerang mengingat situasinya. Dengan sekte abadi, iblis dan Buddha di jalan buntu, selama salah satu faksi menyerang dan memanfaatkan kekuatan inti emas mereka, Sealer dari dua faksi lainnya juga akan terlibat. Pada saat itu, semua pihak akan menderita kerugian besar dan binasa. 12 pembudidaya sekte abadi dan Buddha berjalan perlahan dalam dua baris, mengawasi 6 orang di sisi sekte iblis, termasuk Suzimo. Hang Qiuyu dari SWOT Sek menargetkan Pang Yue dari Overlord Palace segera. Ao Yuxiao dari sekte Cakrawala Ungu menargetkan pewaris iblis dari Illusion Finchult juga. Itu adalah pertempuran antara yang kuat. Penerus lembah Snowdrift dari sekte abadi adalah seorang wanita dingin dengan jubah putih. Dia mengendalikan jarum perak dengan aura dingin dan berspesialisasi dalam menembus jimat pelindung dan pelindung bagian dalam. Biarawati Clearheart Nuneri memegang pedang panjang yang berkilauan dingin. Dua pembudidaya wanita dari sekte abadi dan Buddhis mengarahkan pandangan mereka pada iblis Ji segera. Sepertinya aku harus menjaga orang tak dikenal itu. Penerus sekte biduk surgawi tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang terbang yang berkilauan dengan 5 lampu roh merobek udara dan langsung menuju kepala Suzimo. Menyapu kepalanya, Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Itu seperti yang diharapkan dari sekte super teratas di daratan Tianhuang. Dengan fondasi yang kuat, sebagian besar teladan mereka memiliki senjata roh yang sempurna. Suzimo tidak bingung sama sekali saat dia melewati tas penyimpanannya, menyebabkan pedang muncul di telapak tangannya. Dentang, pedangnya bergetar dan bersinar dengan 4 pola roh. Itu adalah pedang roh kelas tertinggi yang dia temukan di reruntuhan sekte kolam eliksir. Karena dia ingin menyembunyikan identitasnya, tidak mungkin Suzimo mengeluarkan senjata sebagai tanda tangannya sebagai Blood Quencher-nya. Jika tidak, dia akan segera diekspos oleh Demones Ji dan Baiyu. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Blood Quencher, Suzimo tidak berniat menyembunyikan 5 posisi dari si Calming Manual. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa selain dia, ada penerus lain yang mengetahui 5 sikap di dunia kultivasi. Astaga, pedang terbang itu merobek udara dan bersinar dengan 5 lampu roh. Seperti matahari yang terik yang dipenuhi dengan ki astral, ia memiliki aura yang mengintimidasi dan tiba dalam sekejap. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat energi roh di tubuhnya melonjak liar, menyebabkan 7 meridian roh bersinar di bawah jubahnya. Hah? Jadi kamu sampah. Ketika Baiyu menyapu pandangannya dan melihat itu, dia hanya bisa mencibir. Ahli waris iblis lainnya mengeluarkan ekspresi kecewa juga. Di sisi lain, paragon sekte abadi dan Buddha tampak santai. 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian dianggap sebagai jenius langka di dunia kultivasi dan di dinasti Zhou besar, mereka bahkan lebih langka. Namun, untuk banyak teladan yang hadir, 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian setara dengan sampah yang tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas dalam pertarungan besar-besaran seperti itu. Bahkan untuk pembudidaya sekte lain yang juga berada di 8 meridian Yayasan Pendirian, mereka jauh lebih lemah daripada penerus sekte super, apalagi 7 meridian penggarap pendirian Yayasan. Ahli waris iblis sudah frustrasi mengingat fakta bahwa mereka berada dalam kesulitan. Ketika mereka melihat ini, mereka bahkan lebih marah. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte membuka kipas lipatnya dan bertahan melawan 2 pedang terbang yang masuk sambil mencibir, Iblis Ji, penilaianmu benar-benar semakin buruk. Di antara paragon yang hadir, hanya 2 dari mereka yang tidak menunjukkan penghinaan. Salah satunya adalah Iblis Ji dan yang lainnya adalah Biksu Jue Chen yang telah menderita kerugian di tangan Su Simo sebelumnya. Dentang, suara benturan logam yang menusuk telinga bergema di kehampaan. Percikan terbang saat Suzimo mengayunkan pedang roh kelas tertingginya ke pedang terbang yang masuk. Seketika, ki astral pada pedang dihancurkan oleh kekuatan besar dan menghilang di tempat. Berdengung, pedang bergetar goyah, menunjukkan tanda-tanda jatuh. Ekspresi beberapa teladan berubah ketika mereka melihat ini. Ini, ada yang tidak beres. Kekuatan ledakan seperti itu, hati-hati, pria itu adalah kultivator pemarah tubuh.
Berdebur, Suzimo sudah menghilang dari tempat dan dalam beberapa langkah, dia tiba di depan penerus Sekte Biduk Surgawi. Matanya bersinar terang dengan niat membunuh yang melonjak saat dia membanting dengan pedangnya. Bilahnya memotong kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat dan itu sangat kuat sehingga panas memancar dari pedang. Sangat cepat, penerus Sekte Biduk Surgawi menyadari bahwa situasinya buruk dan rambutnya berdiri tegak saat pupilnya mengerut. Dia terlalu ceroboh. Dengan momen kecerobohan itu, dia telah kehilangan inisiatif dan sekarang menjadi pihak yang kurang beruntung yang berada dalam bahaya. Astaga, menamparkan tas penyimpanannya, dia dengan cepat mengeluarkan perisai emas gelap dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya, mengangkatnya di atas kepalanya saat itu mengembang. Dentang, ledakan keras lainnya terdengar ketika pedang berbenturan dengan perisai. Cahaya di perisai meredup, seolah-olah cahaya roh itu dipotong oleh pedang Suzimo. Dengan gerutuan tumpul, penerus Sekte Biduk Surgawi hampir berlutut ke tanah. Saat dia mengangkat perisainya dengan satu tangan, penerusnya mencengkeram tangannya yang lain menjadi kepalan yang dikelilingi oleh Ki Astral. Dia melemparkan pukulan ke dada Suzimo seperti tombak panjang. Ini adalah penerus salah satu dari 9 Sekte Abadi, Sekte Biduk Surgawi, apapun yang terjadi. Itulah mengapa dia masih bisa membalas meskipun kondisinya saat ini. Jangan, tiba-tiba, suara Biksu Jue Chen terdengar. Namun, sudah terlambat. Mata Suzimo berkedip dengan ejekan ketika dia melihat penerus Sekte Biduk Surgawi mengeluarkan pukulan saat dia melakukan hal yang sama dan menerima pukulan masuk dengan pukulannya sendiri. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Angin astral pecah dan air pasang melonjak. Seketika, warna terkuras dari penerus Sekte Biduk Surgawi saat tetesan keringat seperti manik mulai mengalir dari kepalanya. Retakan, retakan, retakan. Suara gemuruh tulang retak bergema. Beberapa paragon menoleh ke arah suara secara naluriah dan ekspresi mereka berubah. Penerus telapak tangan Sekte Biduk Surgawi telah menghilang, berubah menjadi lumpur daging yang menggantung di pergelangan tangannya. Seluruh lengannya berkerut menjadi bentuk aneh dengan tulang menonjol keluar dari dagingnya saat tergantung lemas. Dengan daging yang tergantung di tulangnya, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Penerus Sekte Biduk Surgawi melolong kesakitan saat dia jatuh ke tanah, menggigil dengan ekspresi ketakutan. Dengan 2 tebasan dan 1 pukulan, penerus Sekte Biduk Surgawi lumpuh. Paragon yang hadir bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan Sealer yang menonton sedikit gelisah. Dalam pertarungan antar singa, seseorang harus menggunakan kekuatan penuh mereka. Karena dia meremehkan lawannya, dia tidak memiliki siapapun selain dirinya sendiri yang harus disalahkan karena mendarat dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Apakah itu benar-benar hanya karena dia meremehkan lawannya? Seketika, gelombang di medan perang telah berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa penerus Sekte Biduk Surgawi akan mendarat dalam keadaan tragis dengan lengan yang lumpuh setelah 1 kali pertukaran pukulan. Ini berarti bahwa seorang teladan telah kehilangan hak untuk memperjuangkan warisan Kaisar Manusia dan harus mundur. Paragon yang hadir memandang penerus Sekte Biduk Surgawi dengan ekspresi menyedihkan. Sampai saat ini, para suri tauladan tidak menyadari bahwa mimpi buruk yang akan terus menghantui mereka selama bertahun-tahun yang akan datang baru saja dimulai. Dibandingkan dengan beberapa orang lain yang hadir, nasib penerus Sekte Biduk Surgawi dianggap beruntung. Bab 442, beraninya kamu memprovokasi aku lagi. Apa latar belakang Mad Blade ini? Dia punya beberapa keterampilan. Pang Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menyapukan tombaknya secara horizontal, memaksa Hang Qiuyu, yang datang ke arahnya, untuk mundur dengan sebuah dorongan. Dibandingkan dengan teknik tombak Sekte Bumi Jahat, teknik tombak Pang Yue jauh lebih rumit. Itu hanya dorongan sederhana dari tingkat menengah. Namun, momentumnya menindas dan keganasan tombak itu ditembakkan sepenuhnya, dia tidak dirugikan bahkan melawan 2 lawan. Teknik pedang Hang Qiuyu Sword Sek tidak lemah sama sekali dan ki pedangnya sangat tajam, memiliki serangan dan pertahanan. Bertabrakan terus-menerus dengan tombak raksasa Pang Yue, suara dentang logam berdering berulang kali saat bunga api terbang tanpa henti. Di sisi Sekte Iblis, selain Pang Yue yang bisa bertahan dalam 1 lawan 2, pewaris iblis lainnya benar-benar dirugikan. Untuk Sang Guan Yu dari Cloud Rain Sekte dan Demones Ji dari Pure Maiden Sek yang lebih lemah dalam kekuatan tempur untuk memulai, mereka berada dalam situasi berbahaya dan benar-benar ditekan, dipaksa untuk mundur terus-menerus. Di sisi lain, pewaris iblis dari Illusion Finchult mungkin belum tentu memenangkan Ao Yuxiao dari Purple Firmament Sek dalam pertarungan 1 lawan 1. Sekarang penerus Clear Wind Temple membantu Ao Yuxiao, pewaris iblis dari Illusion Finchult bingung dan situasinya tidak terlihat baik untuknya. Jika pertempuran ini berlanjut,
beberapa ahli waris iblis pasti akan kalah. Di medan perang, satu-satunya variabel adalah pria kekar dengan pakaian linen dengan latar belakang yang tidak diketahui, yang dikenal semua orang sebagai Mad Blade. Ding. Setelah melumpuhkan penerus sekte biduk surgawi dengan 2 tebasan dan pukulan, Suzimo mendengar bunyi lonceng yang menusuk di sampingnya. Bel berbunyi untuk waktu yang lama dan tidak pernah berakhir, seperti duri tajam yang menusuk kepalanya berulang kali. Dengan lonceng emas di tangan, Biksu Jue Chen telah tiba di belakang Suzimo. Itu adalah senjata roh sekte Buddha, lonceng emas. Tubuhnya adalah lonceng yang terbuat dari tembaga ungu emas dan mulutnya melingkar dengan ujung membulat, pola indah terukir di seluruh tubuhnya. Lonceng emas di tangan Biksu Jue Chen dipelihara oleh cahaya Buddha di biara berlian. Siang dan malam, ia mendengarkan nyanyian kitab suci oleh para beku dan memiliki kekuatan mulia yang tak dapat dijelaskan. Itu memiliki dampak terkuat pada mereka yang memiliki pikiran jahat dan berasal dari doktrin sesat. Penggarap yang lebih lemah akan mati di tempat, berdarah dari semua lubang. Ketika Biksu Jue Chen tiba di sini, dia membunuh lusinan 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian hanya dengan suara dering lonceng emas saja, itu adalah bukti betapa menakutkannya kekuatannya. Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun belnya kuat, dampaknya hampir dapat diabaikan bagi Suzimo yang telah membersihkan ke-7 lubang itu. Astaga, embusan angin jahat bertiup di belakangnya. Memegang tongkat berliannya, Biksu Jue Chen menikam kepala Suzimo dengan kekuatan yang luar biasa. Dentang. Suzimo bahkan tidak berbalik dan membuat tebasan backhand, seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya. Berbenturan keras dengan staf berlian, suara keras terdengar saat bunga api beterbangan kemana-mana. Satu sisi adalah serangan balik reaksioner sementara sisi lain adalah serangan pendahuluan. Namun, Suzimo tidak menyerah. Namun, Biksu Jue Chen terpaksa mundur setengah langkah. Betapa kuatnya, fisik orang itu sebenarnya sebanding dengan penerus biara berlian. Paragon tercengang saat melihat ini. Awalnya, ketika Suzimo melumpuhkan penerus sekte biduk surgawi, semua orang mengira itu hanya karena Suzimo meremehkan lawannya dan tidak menyadarinya. Tapi sekarang Suzimo tidak dirugikan setelah bentrokan langsung dengan Biksu Jue Chen, Paragon sekte abadi dan Buddha mengerutkan kening dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah suram. Mereka tidak tahu bahwa saat ini, Biksu Jue Chen bahkan lebih terkejut. Tongkat berliannya, senjata roh sempurna dari sekte Buddhis juga, lebih kuat dari lonceng emas. Staf berlian, juga dikenal sebagai staf harta karun atau staf penakluk setan, adalah salah satu senjata unik dari biara berlian. Itu melambangkan tak terkalahkan dan dominasi pantang menyerah yang mampu menekan semua kejahatan. Awalnya, Biksu Jue Chen berpikir bahwa dia bisa menekan Suzimo dengan percaya diri dengan mengandalkan 2 senjata roh itu. Namun, bahkan dengan 2 senjata roh itu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dialah yang dirugikan sekarang. Hehe, berbalik, Suzimo menyeringai dan berkata, Biksu, setelah saya menyelamatkan hidup Anda sebelumnya, beraninya Anda memprovokasi saya lagi. Ledakan, Suzimo menghentakkan kakinya dan tanah serta gunung berguncang. Dengan keras, dia meledak ke depan dan muncul di depan Biksu Jue Chen dalam sekejap mata. Mengedarkan garis keturunannya, dia mengayunkan tangannya dan menebas dengan pedangnya, seolah-olah dia ingin merobek kekosongan. Kembangkan pikiran yang tidak tinggal di manapun. Biksu Jue Chen melantunkan kitab suci Buddhisnya saat hati berliannya meledak dengan kekuatan garis keturunan. Seketika, sosoknya berkembang seiring dengan auranya. Mengaum. Dari kedalaman mulut Biksu Jue Chen terdengar raungan marah yang terdengar seperti singa dalam mitos dan mampu mengejutkan pikiran seseorang. 2 sinar emas yang berbeda melesat keluar dari matanya seperti vajra yang turun dengan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah tubuh Biksu Jue Chen telah menghilang dan di tempatnya berdiri seekor singa perkasa dengan bulu emas yang meraung ke langit tanpa rasa takut. Bahkan Sangguan Yudan yang lainnya yang menonton dari pinggir medan perang terkejut, apalagi Suzimo yang menghadapi dampaknya secara langsung. Banyak keterampilan rahasia sekte Buddhis yang benar-benar efektif dalam melawan sekte iblis. Namun, sangat disayangkan bahwa Biksu Jue Chen menghadapi Suzimo. Basis kultivasi Suzimo adalah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Selanjutnya, dia bahkan melahap setengah naga. Setelah bertemu dengan tatapan iblis Suzimo, singa yang tak kenal takut mengembangkan rasa takut bawaan dan auranya melemah sesaat. Dentang. Pedang roh bertabrakan dengan staf berlian dan suara benturan logam yang menggelegar terdengar. Biksu Jue Chen mundur sekali lagi. Berdebur. Sebelum dia bisa mengatur napas, serangan kedua sudah turun.
Stamina dan fisik Suzimo sangat menakutkan dan jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Biksu Jue Chen. Sementara Sutra Intan hanya melunakkan tubuh seseorang, mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Agung mengubah Suzimo sepenuhnya menjadi eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni. Dentang, Biksu Jue Chen hanya bisa mengangkat staf berliannya sekali lagi untuk bertahan melawan serangan kedua. Sekarang, lengannya sudah mati rasa dan tidak lagi memiliki perasaan apapun karena dia dipaksa mundur sekali lagi dengan ekspresi pucat. Ketika penerus biara berongga melihat itu, dia menyerbu ke arah Suzimo, meninggalkan penerus biara kebijaksanaan untuk bertarung sendirian dengan Sangguan Yu dari Sekte Hujan Awan. Astaga, penerus Hollow Monastery memegang batang baja paduan yang terbanting saat dia melompat ke atas. Angin menderu dengan suara berdengung seolah-olah gunung akan hancur menjadi debu. Ah! Saat itu, jeritan terdengar dari sisi lain medan perang. Di bawah serangan dua penerus Snowdrift Valley dan Clear Heart Nunnery, Iblis Ji akhirnya gagal bertahan. Sebuah luka muncul di lengannya dan darah menyembur keluar, jelas bahwa dia sudah terluka. Lukanya tampak seperti kecil dan tidak melukai tulangnya. Namun, pedang terbang lembah Snowdrift memiliki ki beku berusia 1000 tahun yang dapat membekukan garis keturunan dan energi roh seseorang. Pada saat itu, ki menyusup ke tubuh Iblis Ji berulang kali melalui lukanya, menembus anggota tubuhnya. Gerakan Iblis Ji menjadi lebih lamban dan bahkan ada lapisan es yang menutupi mata dan bibirnya. Suzimo menyipitkan pandangannya saat melihat itu. Pada saat itu, semua orang dari Sekte Iblis, bahkan Pang Yue dari Istana Tuan, tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Tidak ada yang tersedia untuk menyelamatkan Iblis Ji. Biksu Jue Chen menggunakan tongkat berliannya dan penerus biara Hollow menggunakan tongkat baja paduannya. Dua biksu ulung dari Sekte Buddha menerjang ke arah Suzimo pada saat yang sama. Mata Suzimo berbinar dan dia berteriak panjang. Dia tidak menghindar atau mundur terhadap serangan gabungan dari dua teladan Sekte Buddhis. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya seperti kacang yang digoreng saat tendon dan tulangnya berdering bersama. Guyuran. Suzimo menebas. Gelombang pasang terdengar. Dalam arus berlawanan, manual menenangkan laut, sikap berlawanan arah. Bab 443, Penerus Pulau Divine Phoenix. Pedang Suzimo disertai dengan kekuatan besar yang bisa merobek gelombang yang menjulang tinggi, melawan arus dengan cara yang mendominasi seolah-olah itu bisa memotong segalanya dan memutuskan semua makhluk hidup. Kekuatan besar yang mengancam untuk merobek kekosongan itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan pedang. Beberapa paragon berseru kaget. Suara ombaknya terlalu jelas dan kekuatannya terlalu menakutkan sehingga semua paragon yang hadir bisa mengenalinya. Tebasan itu sudah berada di level kedua teknik pedang, kekuatan. Namun, tidak semua paragon dapat mengidentifikasi asal tebasan itu. Hanya Hang Qiuyu dari Sekte Pedang dan Bai Yu dari Sekte Zenith yang mempersempit pandangan mereka sebelum berkomentar perlahan, sikap berlawanan arah dari si Calming Manual. Saat kata-kata itu diucapkan, gelombang kejutan besar menyapu medan perang. Meskipun tidak semua orang dapat mengenali asal-usul teknik pedang itu, mereka semua pernah mendengar tentang manual penenang laut. Itu adalah teknik pamungkas yang digunakan oleh Kaisar Pedang pertama untuk menyapu seluruh dunia. Kembali di era kuno, Kaisar Pedang meninggalkan daratan Tianhuang dan bepergian ke luar negeri. Saat ini, di dunia kultivasi, hanya ada satu penerus tempat yang mengetahui teknik pedang itu. Pulau Phoenix Surgawi. Dia penerus Divine Phoenix Island. Tidak heran dia tidak berani mengungkapkan lencana sektenya. Petik 2. Faksi utama dunia kultivasi adalah 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok tidak ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Di antaranya, kedua pulau tersebut didirikan di luar negeri dan jarang menginjakan kaki di daratan Tianhuang. Tanpa banyak berita, mereka adalah yang paling misterius. Divine Phoenix Island adalah salah satu dari 2 pulau. Karena hubungan antara Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang di era kuno, perseteruan antara dua sekte super, Pulau Divine Phoenix dan Sekte Pedang, juga telah ada sejak lama. Setiap kali penerus Divine Phoenix Island menginjakkan kaki ke daratan Tianhuang, itu secara alami akan menyebabkan keributan besar di benua dan pertumpahan darah juga. Dia penerus Divine Phoenix Island. Terakhir kali penerus Divine Phoenix Island muncul adalah 10.000 tahun yang lalu. Di kejauhan, para sealer bergumam dan sedikit mengernyit. Semua orang telah mendengar berita tentang Laut Roh Gunung Sabre menghilang dan seseorang mendapatkan warisan Kaisar Pedang. Namun, tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai tingkat kekuatan dalam waktu sesingkat itu.
Satu-satunya kemungkinan adalah jika penerus Divine Phoenix Island yang telah mengolah Dao of the Saber sejak dia masih muda dan membenamkan dirinya dalam si Calming Manual selama bertahun-tahun. Di medan perang, hampir semua paragon percaya bahwa pria kekar dengan pakaian linen ini berasal dari Divine Phoenix Island. Namun, Bai Yu dari Zenith Sekte memiliki ekspresi muram dan tatapan gelap yang melekat lama pada Suzimo. Dia tidak tahu apakah penerus Divine Phoenix Island memasuki medan perang kuno. Namun, dia menyaksikan kultivator lain mendapatkan warisan Kaisar Pedang dan melepaskan counter current dengan cara yang sama secara pribadi. Baik itu dari segi penampilan, pakaian, sosok atau bahkan senjata yang digunakan, pria kekar di depannya terlalu berbeda dari kultivator berjubah hijau itu. Namun, keduanya memiliki kesamaan juga. Mereka berdua kuat dalam fisik dan memupuk kekuatan counter current. Selanjutnya, berdasarkan ranah kultivasi kultivator berjubah hijau saat itu, masuk akal baginya untuk berada di pendirian Yayasan 7 Meridian sekarang. Yang paling penting, pria kekar dan pembudidaya berjubah hijau sama-sama terkait dengan Iblis Ji. Sebelum Bai Yu bisa menyelesaikan pikirannya, perubahan terjadi di medan perang. Biksu Jue Chen dan penerus Biara Hollow mengalami tekanan terbesar yang dihadapi dengan serangan Su Zimo dan mereka sangat terkejut. Sekarang, sudah terlambat bagi mereka berdua untuk berhenti. Dentang, dentang, ada dua ledakan keras yang terjadi pada saat yang bersamaan. Sebelum penerus Hollow Monastery bisa jatuh dari udara, dia terlempar ke udara dengan kekuatan besar dan terlempar jauh. Batang baja paduannya dikirim terbang dan dia meludahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Mata tertutup rapat dengan ekspresi pucat, dia sudah pingsan. Dia terluka parah setelah satu serangan. Namun teladan lain telah kehilangan hak untuk bertarung. Biksu Jue Chen mencengkeram staf intannya dengan kuat dengan kedua tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya, menyalurkan energi roh dalam dantiannya hingga batasnya. Membuka matanya lebar-lebar, darahnya melonjak dan tubuhnya ditutupi lapisan keras saat dia meneriakkan, berlian yang tidak bisa dihancurkan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Meski begitu, dia tidak bisa menghentikan kekuatan besar dan mundur terus-menerus. Dengan setiap langkah, jejak kaki yang dalam akan muncul di tanah. Setelah mundur 7 langkah, Biksu Jue Chen masih tidak dapat menstabilkan dirinya saat dia jatuh tersungkur dengan darah mengalir dari sisi bibirnya dengan cara yang menyedihkan. Dibandingkan dengan penerus Hollow Monastery, dia hanya terluka ringan dan masih bisa bertarung. Su Zimo tidak berhenti setelah memaksa mundur dua paragon dengan satu tebasan. Dalam sekejap, dia muncul di sisi lain medan perang dalam sekejap mata. Saat ini, Demones Ji berada dalam situasi yang berbahaya. Dia baru saja bertahan melawan pedang terbang penerus Snowdrift Valley dan pedang terbang biarawati Clear Heart Nuneri telah tiba. Sudut serangan itu sangat rumit. Itu menusuk dari bagian bawah pinggangnya dan melengkung ke atas. Mata dan bibir Iblis Ji memiliki lapisan es dan gerakannya lamban. Tepat saat pedang hendak menyerangnya, sinar pedang melintas di medan perang. Sesosok muncul di hadapannya. Itu adalah pemandangan yang familiar. Berdebur, Su Zimo memotong tepat ke medan perang dan mengangkat pedangnya sekali lagi. Tidak seperti counter current, serangan ini sangat lembut, seolah-olah riak terbentuk di permukaan danau saat cahaya berkilauan melingkari pedang biarawati Clear Heart Nuneri di dalam seketika. Melekat, dentang, serangkaian tabrakan terjadi. Dengan setiap tabrakan, wajah biarawati itu akan menjadi lebih pucat. Manual penenang laut, sikap Ripple. Sikap Ripple semulus air dan sekali dilepaskan, itu akan menyerang tanpa henti sampai. Sinar pedang lain melintas. Pedang di tangan biarawati itu ditolak dan dadanya yang terbuka terkena tebasan. Uff, kilatan darah muncul. Ah, seru. Biarawati itu terhuyung mundur saat luka berdarah muncul di dadanya dengan darah mengalir keluar. Beruntung dia telah menghancurkan jimat pelindung sebelumnya atau tebasan itu akan memotongnya menjadi dua. Paragon lain dipaksa keluar dari pertarungan. Astaga! Suara pisau tajam yang merobek udara terasa dingin. Memotong secara terbalik, Su Zimo menyerang pedang terbang yang masuk dan lapisan es muncul di pedangnya. Pada saat yang sama, suara penerus Snowdrift Valley terdengar. Segel es. Angin dingin yang merembes ke tulang seseorang menerpa Su Zimo dan dia merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan baskom berisi air dingin dari atas. Di bawah tatapan waspada banyak orang, lapisan es tebal bisa terlihat terbentuk di tubuh Su Zimo dengan kecepatan yang terlihat. Mulai dari kepalanya, itu menyebar secara bertahap dan menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, Su Zimo tidak bergerak saat dia mempertahankan sikap pedang sebelumnya dengan ekspresi beku, dia telah berubah menjadi patung es yang hidup. Saat melihat itu, beberapa paragon menghela nafas lega.
Kekuatan yang ditunjukkan Su Zimo terlalu menakutkan. Lebih jauh lagi, itu sangat luar biasa sehingga 3 teladan jatuh di tangannya. Dari sekian banyak teladan yang ada, tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak untuk menekannya. Langkah bagus, rekan Daois Ling Han. Tidak heran mengapa Anda adalah penerus lembah Snowdrift. Petik 2. Luar biasa, untuk berpikir bahwa kamu membekukan penerus Divine Phoenix Island secara instan dengan satu Frost Seal. Beberapa paragon memuji satu demi satu. Hati iblis wanita Ji tenggelam saat kekhawatiran yang tak ada habisnya muncul di matanya. Bahkan tanpa membersihkan ki beku di dalam dirinya, dia menggigil dan ingin maju untuk menyelamatkan Su Zimo. Sudah terlambat. Ling Han, penerus lembah Snowdrift, turun dari langit dengan jubah putihnya berkibar. Dia menyatakan dengan dingin dengan ekspresi angkuh, itu keterampilan rahasia lembah Snowdrift. Siapapun yang terkena itu akan membuat garis keturunan dan energi roh mereka membeku dan mereka akan mati dalam 10 napas. Apakah begitu? Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari medan perang. Bab 444, Pertarungan Pedang dan Pedang. Semua orang bisa dengan jelas mengatakan bahwa suara itu berasal dari dalam patung es. Retakan, retakan, retakan. Seiring dengan suara retakan, serangkaian retakan muncul di pahatan es, memanjang dan tumbuh hingga menutupi seluruh tubuh. Ekspresi Ling Han Snowdrift Valley berubah saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Ledakan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Tepat di depan semua orang, patung es itu meledak, memperlihatkan sosok tinggi dan kekar. Suara tsunami bisa terdengar dari tubuh orang itu saat menggema dengan gemetar. Darah tsunami. Seseorang berseru dengan lembut. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak paragon yang berjuang untuk berhenti sementara dan mengalihkan pandangan mereka. Tatapan Baiyu dari Sekte Zenith berkilauan dan ekspresinya muram. Pria kekar di depannya memiliki kesamaan lain dengan pembudidaya berjubah hijau di Laut Roh Gunung Sabre, keduanya berada di alam darah tsunami. Tentu saja, itu tebakan yang tidak masuk akal dan sebagian besar karena intuisi Baiyu. Meskipun mungkin bagi seorang kultivator untuk mengubah penampilannya dengan menggunakan beberapa teknik penyembunyian atau senjata roh tipe topeng, tidak mungkin bagi mereka untuk berubah begitu drastis dalam hal sosok. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Merasakan tatapan Baiyu, Su Zimo tanpa ekspresi saat niat membunuh muncul di hatinya. Su Zimo dipenuhi dengan darah mendidih yang mengalir melalui anggota tubuh dan organnya, membersihkan ki beku di dalam dirinya. Embun beku di antara alis dan rambutnya hilang dan uap naik dari kepalanya. Dikelilingi oleh kabut, Su Zimo seperti raja abadi tertinggi yang tidak bisa diabaikan. Hahaha. Menatap sekilas penerus Snowdrift Valley yang arogan tidak jauh dari sana, Su Zimo mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa Frost Seal itu? Hanya itu yang ada untuk itu. Petik 2. Wajah Ling Han pucat pasi dan lengannya gemetar karena marah. Tidak pernah ada orang yang meremehkan skill rahasia Snowdrift Valley seperti ini. Dengan kata lain, jika penerus Divine Phoenix Island tidak berhasil berkultivasi ke ranah darah tsunami, tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari kekuatan Frost Seal. Su Zimo mundur beberapa langkah dan melirik ke arah iblis Ji yang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sedikit mengernyit, dia mengulurkan tangan dan memegang telapak tangannya, mengedarkan energi rohnya, menyebabkannya melonjak ke tubuhnya. Meskipun alam kultivasi Su Zimo adalah tingkat yang lebih rendah dari paragon yang ada, energi rohnya jauh lebih murni dan lebih kaya, membawa panas terik seperti matahari yang terik. Sebuah energi hangat melonjak dalam tubuh iblis Ji, membersihkan ki es darinya secara perlahan. Mungkin itu karena dia telah memulihkan beberapa ki darah, atau mungkin karena alasan lain, tetapi wajah pucat iblis Ji memerah dengan warna merah yang lebih gelap. Dia menundukkan kepalanya sedikit dengan cara yang pemalu dan menawan, menyebabkan hati semua orang berdebar. Paragon yang hadir memiliki ekspresi berbeda saat melihat ini. Semua orang bisa tahu bahwa penerus Divine Phoenix Island memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap Pure Maiden dari Sekte Iblis. Sepertinya dia tidak terpesona olehnya. Tidak mungkin mereka berdua memiliki hubungan biasa, penerus Divine Phoenix Island jelas sangat khawatir tentang gadis murni dari Sekte Iblis, khawatir dia akan terluka. Menjentikkan pergelangan tangannya, Sang Guan Yu dari Cloud Rain Sekte membuka kipas lipatnya dan berkata dengan nada asin, Iblis Ji, apakah kamu tidak punya etika? Anda bahkan terhubung dengan penerus Divine Phoenix Island. Petik 2. Demones Ji mengabaikan tatapan aneh semua orang. Dia hanya mengerucutkan bibir merahnya dan menatap Su Zimo tanpa berkedip, seolah dia diselimuti lapisan kabut. Dengan lembut, dia berkata, kamu masih ingin menyangkalnya. Suaranya sangat lembut sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Menariknya di belakangnya,
Su Zimo berkata dengan lembut, sembuhkan lukamu dulu. Iblis Ji tersenyum. Kehangatan mengalir melalui hatinya. Pernyataan Su Zimo mirip dengan pengakuan diam-diam atas deduksinya. Sebelumnya, ketika orang ini muncul dan memaksa Biksu Jue Chen kembali sambil memperlihatkan punggungnya padanya, Iblis Ji sudah menebaknya. Namun, dia tidak berani mengkonfirmasi tebakannya saat itu. Hanya sampai sebelumnya ketika orang ini muncul lagi untuk mencegahnya menerima kerusakan mematikan, iblis wanita Ji yakin bahwa ini adalah Su Zimo. Dia tahu dalam hatinya bahwa semua yang dilakukan Su Zimo adalah karena saudara perempuannya, Yao Xue. Namun, itu tidak masalah baginya. Paling tidak, ada seseorang yang akan mempercayai dan melindunginya tanpa syarat di dunia ini. Bahkan jika itu berarti melawan semua paragon. Bahkan jika dia adalah gadis murni dari Sekte Iblis. Penerus Divine Phoenix Island, Hang Qiuyu dari Sword Sect menyipitkan matanya dan aura yang dia pancarkan menjadi semakin tajam. Seluruh sosoknya menyerupai pedang yang terhunus dan dia berkata perlahan, bagus, bagus. Karena kamu berani memasuki medan perang kuno, jangan bermimpi untuk membiarkannya hidup-hidup. Pulau Divine Phoenix dan Sekte Pedang memiliki perseteruan yang sudah berlangsung lama. Setiap kali penerus Divine Phoenix Island melangkah ke daratan Tianhuang, mereka secara alami akan berakhir dalam pertarungan besar dengan penerus Sword Sect. Ini adalah perseteruan di antara kita. Rekan Taois dari Sekte Iblis, kalian tidak perlu terlibat. Mengepalkan tinjunya ke arah Pang Yue dan yang lainnya, kata Hang Qiuyu dengan suara rendah. Pang Yue mengambil tombak besi hitamnya dan menyampirkannya di bahunya sambil tertawa. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Sekte Iblis memilih untuk duduk di luar dan menuai rampasan nanti. Karena tidak ada apa-apa selain manfaat bagi mereka, ini sepenuhnya selaras dengan pemikiran ahli waris iblis. Hati-hati, pedang Hang Qiuyu sangat cepat. Ada kemungkinan besar bahwa dia masih memiliki trik di lengan bajunya, Iblis Ji mengingatkan Su Zimo dengan lembut. Tertawa, Su Zimo sama sekali tidak terpengaruh. Mengangkat pedangnya, dia tidak berniat membuang-buang napas pada Hang Qiuyu saat dia melangkah dengan langkah besar. Penerus Sekte Pedang, itu keren. Aku akan memenggal kepalamu sebagai penghormatan untuk pedangku. Mengenakan pakaian linen dengan dada terbuka dan menyemburkan pernyataan kasar membuat Su Zimo tampak seperti orang yang sulit diatur dan liar. Bahkan Baiyu menyesali dirinya sendiri bahwa orang-orang di hadapannya ini jauh lebih rendah martabatnya dibandingkan dengan sarjana berjubah hijau dari sebelumnya. Astaga, mendekat, mata Su Zimo berbinar. Saat dia menyerang, dia mulai dengan counter curren dan sinar pedangnya melebar, menelan Hang Qiuyu sepenuhnya. Fu, mencibir dengan dingin, jari Hang Qiuyu meluncur ke bawah pedangnya sebelum menjentikkan pedangnya. Berdengung, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang jelas. Tiba-tiba, Hang Qiuyu menyerang, pergelangan tangannya gemetar dan bilahnya sudah tidak terlihat. Sebagai gantinya, kilatan dingin tiba dan menyebar, menyebabkan kekosongan dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya pedang yang padat seperti tetesan hujan yang melesat ke segala arah. Tempat itu terdengar seperti sedang hujan. Itu adalah suara yang berat dan intens. Kekuatan pedang. Mata Paragon menyala. Itulah keterampilan rahasia Dao Pedang-Pedang Sekte, panduan hujan pedang. Hang Qiuyu memang menyimpan kartu as di lengan bajunya, Pang Yue menganggukkan kepalanya tetapi tidak terkejut. Di satu sisi, itu adalah kekuatan counter curren. Di sisi lain, itu adalah kekuatan pedang hujan. Melekat. Dentang. Setelah serangkaian tabrakan, kekuatan pedang dan pedang menghilang dan kedua sosok mereka muncul kembali sekali lagi. Keduanya berada dalam kebuntuan yang seimbang. Meskipun kekuatan counter curren sangat kuat, air hujan yang dihasilkan oleh kekuatan Sword Rain menghantam pedang berulang kali, menyebabkan kekuatan yang dihasilkan menghilang. Pada saat pedang memotong, hampir semua kekuatannya hilang. Namun, Su Zimo selalu memiliki perasaan yang mengganggu. Meskipun dia berhasil berkultivasi ke ranah kekuatan untuk counter curren, dia merasa ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo tidak dapat menghasilkan kuda-kuda terakhir dari si Calming Manual, dia merasa ada sesuatu yang kurang saat dia melatih 4 kuda-kuda pertamanya. Dia merasa ada rasa kelesuan ketika dia mencoba menghubungkan 4 kuda-kuda pertama. Jika dia bisa menebus kekurangan kecil itu, bahkan pedang hujan pedang Hang Qiuyu tidak akan mampu menghadapi arus baliknya. Bab 445, 3 Paragon Hebat. Banyak paragon mengerutkan kening. Meskipun sepertinya bentrokan antara pedang dan pedang itu seimbang, pada kenyataannya, Hang Qiuyu sedikit kalah. Pedang mengejutkan Hang Qiuyu adalah senjata roh yang sempurna. Selanjutnya, untuk memulainya,
Hang Qiuyu berada di 8 Meridian Foundation Establishment sementara penerus Divine Phoenix Island hanya di 7. Sudah jelas siapa yang lebih baik. Kamu berani menginjakan kaki ke daratan Tianhuang untuk menimbulkan masalah hanya dengan kemampuan itu. Mencibir dengan dingin, Hang Qiuyu memelototi Suzimo dengan tatapan provokatif saat pedang di tangannya berkilauan samar di kehampaan. Hanya ini yang aku butuhkan untuk menekanmu. Tertawa terbahak-bahak, garis keturunan Suzimo bergejolak dan suara tsunami bergemuruh dari tubuhnya. Dengan satu langkah, dia muncul di hadapan Hang Qiuyu dan membuat tebasan. Tidak ada trik mewah saat dia menyederhanakan semuanya dengan satu tebasan. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari garis keturunannya, sinar pedangnya melebar dengan cara yang menakutkan saat merobek kehampaan. Hang Qiuyu menyalurkan garis keturunannya juga dan energi roh 8 meridiannya meledak, dia seperti pedang terhunus yang menyatu dengan pedang mengejutkannya sebagai satu. Membunuh. Tanpa mundur atau menghindar, Hang Qiuyu ingin mengandalkan keunggulannya dalam hal kultivasi untuk melawan Suzimo secara langsung. Di dunia kultivasi, pembudidaya pedang diakui sebagai yang terkuat dalam hal pelanggaran. Pedang dan pedang bertabrakan di udara. Percikan terbang kemana-mana saat pedang Qi dan sinar pedang saling melahap satu sama lain. Qi roh di antara mereka berdua langsung memasuki kondisi mengamuk, terkoyak oleh pedang Qi dan sinar pedang. Pedang Hang Qiuyu bermata dan sangat tajam. Di sisi lain, pedang Suzimo tegas dan agung. Dentang, dentang, dentang. Pedang dan pedang berbenturan tanpa henti di udara. Cahaya pedang itu dingin dan bayangan pedang berkibar di mana-mana dengan cara yang memusingkan. Ini adalah pertempuran kekuatan tanpa banyak teknik yang terlibat. Mata Suzimo menjadi lebih cerah saat dia bertarung lebih sengit sambil tertawa ke langit. Bagus, bagus. Kamu cukup mampu untuk menahan 10 tebasanku. Lagi. Seolah-olah kelelahan tidak berarti apa-apa baginya, kekuatan Suzimo meningkat bukannya menurun meskipun bentrokan hebat itu. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah akan bergetar sekali dan auranya akan naik satu langkah lebih jauh, menyebabkan kekuatan pedangnya menjadi lebih kuat. Setiap tebasan terasa seperti gelombang tinggi yang menerjang dari atas, menutupi langit. Hang Qiuyu tidak lagi mengejek lawannya dan terlihat muram. Lengannya terasa mati rasa dan pandangannya kabur melawan serangan itu. Itu adalah tanda-tanda kelelahan. Stamina orang ini seperti jurang maut. Mengapa dia tidak memiliki batasan? Hang Qiuyu diam-diam terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia akan menunjukkan tanda-tanda kalah dalam 10 tebasan berikutnya. Aku harus mengubah taktik. Pada pemikiran itu, tatapan tegas melintas di mata Hang Qiuyu saat dia menjentikkan pergelangan tangannya. Seketika, pedangnya bergetar dan meledak terang dengan cahaya pedang di udara. Bintik-bintik lampu melesat, bersinar dengan cara yang berbeda. Itu adalah jurus dari Sword Rain manual yang digunakan untuk mempengaruhi penglihatan lawan menggunakan cahaya pedang. Bahkan, itu bahkan bisa membutakan mereka sejenak, menyebabkan mereka membuka celah fatal. Namun, sangat disayangkan karena kilatan setan berkedip di mata Suzimo. Kilat? Mereka seperti dua bintang terang di malam yang gelap, sama sekali tidak terpengaruh saat mereka berkilauan dalam. Sebuah tebasan memotong, menembus cahaya dan bertabrakan dengan pedang yang mengejutkan. Dentang. Hang Qiuyu bergidik dan pedang mengejutkannya hampir terlepas dari tangannya. Setelah melihat itu, Biksu Jue Chen yang berada di sela-sela sedikit mengernyit. Penglihatan dan pendengaran Mad Blade sangat kuat dan kondisi mentalnya tenang seperti batu. Aku bahkan tidak bisa mempengaruhinya meskipun menggunakan Enraged Diamond Gaze dan Lion Roar bersama-sama. Paragon merasa jantung mereka berdetak kencang. Semua orang berpikir tentang betapa sulitnya bagi mereka jika mereka harus berhadapan dengan tatapan berlian marah dan raungan singa bersama-sama. Namun, penerus Divine Phoenix Island sama sekali tidak terpengaruh. Ada yang tidak beres. Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu memiliki penglihatan yang sangat kuat dan dia bisa melihat situasi dengan jelas. Dengan ekspresi muram, dia tiba-tiba berkomentar, Hang Qiuyu akan kalah. Di medan perang, ekspresi Hang Qiuyu gelap saat dia mundur tanpa henti, dia tidak bisa membalas lagi. Sebaliknya, sinar pedang Suzimo semakin intensif saat dia maju, menyelubungi Hang Qiuyu di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 10 langkah, pemenang akan ditentukan jika pertempuran berlanjut seperti itu. Astaga! Tiba-tiba, suara gemetar merobek kehampaan. Sebuah ki ungu terbang. 7 ki ungu merobek udara dan bergabung dalam kehampaan, membentuk pedang panjang ungu raksasa dengan kekuatan yang begitu berani sehingga menyesakkan. Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu telah menyerang. Bagaimanapun,
Pulau Divine Phoenix sendirian di luar negeri dan jarang muncul di daratan Tianhuang, dampaknya terhadap dunia kultivasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan Sekte Pedang. Selanjutnya, Sekte Pedang adalah salah satu dari 9 sekte abadi di penghujung hari dan menikmati hubungan yang baik dengan banyak sekte lainnya. Sekte Cakrawala Ungu adalah salah satunya. Pedang ungu itu maju dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah seorang kaisar telah turun dengan aura yang tajam. Su Zimo tidak punya pilihan selain berhenti sejenak. Jika dia terus memburu Hang Qiuyu, dia pasti akan terkena pedang ungu dan dia akan terluka parah bahkan jika dia berhasil selamat. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah memperkirakan ini. Menarik kembali pedangnya, arah pedangnya mengarahkan dan melepaskan posisi vortex dari si Calming manual. Sebuah kekuatan memutar keluar dari pedang dan bertabrakan dengan pedang ungu. Bergetar, pedang ungu itu hampir terlempar. Sosok Su Zimo bergetar tetapi dia menggerakkan dirinya dengan lembut dengan teknik gerakannya dan turun ke tanah. Dengan ruang bernapas, Hang Qiuyu berhasil melarikan diri dan dia basah oleh keringat saat dia sedikit terengah-engah. Berdiri di samping Ao Yuxiao, mereka membentuk busur segitiga untuk melawan Su Zimo. Pertarungan ini antara Divine Phoenix Island dan Sword Sect. Sebagai salah satu dari 9 sekte abadi, Sekte Cakrawala Ungu tidak akan menghormati hukum dunia petinju dan berniat menggertak dengan angka. Demones Ji awalnya pulih dari luka-lukanya di sela-sela. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini dan bertanya dengan keras. Saat ini, kita sedang berjuang untuk istana Kaisar Manusia. Tidak ada hukum dunia petinju untuk dibicarakan. Ao Yuxiao tanpa ekspresi saat dia memberi isyarat untuk mengambil pedang ungu di udara. Karena penerus Divine Phoenix Island berani menginjakan kaki ke daratan Tianhuang, dia harus siap menerima tantangan dari penerus semua sekte besar. Potong omong kosongnya. Karena kamu ingin bertarung, aku akan memasukkanmu juga. Tertawa keras, Su Zimo mengangkat pedangnya dan melangkah maju. Seketika, sinar pedangnya melebar dan menelan Ao Yuxiao dan Hang Qiuyu sepenuhnya. Dia mengambil inisiatif bahkan dalam situasi 1 lawan 2. Paragon merasa jantung mereka berdetak kencang. Keberanian seperti itu. Mata Pang Yue dari Istana Tuan bersinar terang saat dia berkata dengan lambat. Dia punya nyali, tapi kita tidak tahu apakah dia bisa selamat dari ini. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte mencibir. Bai Yu dari Sekte Zenith memiliki ekspresi muram saat dia terus menatap Su Zimo sepanjang waktu dengan pemikiran yang mendalam. Di medan perang, suara tsunami yang keluar dari tubuh Su Zimo bergemuruh semakin keras, seolah-olah guntur berderak dari dalam. Kekuatan garis keturunannya mengejutkan dan staminanya bertahan lama. Bahkan setelah bertarung selama lebih dari 10 ronde, Su Zimo bisa mendapatkan keuntungan dalam situasi 1 lawan 2, menekan Ao Yuxiao dan Hang Qiuyu sepenuhnya. Keduanya tampak lebih muram saat ini. Rekan Taois, jangan khawatir. Aku datang. Biksu Jue Chen yang awalnya berdiri di sela-sela menonton melihat bahwa situasinya tidak terlalu baik. Memegang lonceng emas di tangan kirinya dan staf berlian di tangan kanannya, dia berteriak dan bergabung ke medan perang dengan ganas. Mereka bertiga secara praktis dapat dianggap sebagai 3 teladan terkuat di antara Sekte Abadi dan Buddhis. Bab 446, Pertempuran Semua Bintang, Kebanggaan yang tak tertandingi. 3 teladan besar dari Sekte Abadi dan Buddhis mengeroyok 1 orang. Jika berita ini menyebar ke dunia kultivasi, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan dadanya membusung hebat. Mengeluarkan raungan panjang, garis keturunannya meluas dan dia menebas 3 kali berturut-turut hampir pada saat yang bersamaan. Setiap tebasan membawa gelombang kejut kekuatan yang bergetar. Bang, bang, bang. Tebasan pertama mengenai pedang yang mengejutkan, memaksa Hang Qiuyu mundur. Tebasan kedua mengenai pedang ungu. Ki ungu yang mengelilingi Ao Yuxiao terhubung dengannya dan dengan demikian, ia bergetar hebat dan sebagian besar menghilang. Tebasan terakhir mengenai staf berlian, menyebabkan Biksu Jue Chen mendengus datar. Ekspresinya berubah drastis saat dia terhuyung mundur berulang kali. Su Zimo tak kenal takut melawan serangan gabungan dari 3 teladan besar. Sebaliknya, kekuatan yang dia pancarkan bahkan lebih menakutkan dan auranya lebih ganas, seolah-olah itu bisa menekan segalanya. Mereka bertiga bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan semua paragon yang menonton pun tercengang. Bagaimana Divine Phoenix Island menciptakan seseorang seperti itu? Jika dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa di 7 Meridian Foundation Establishment, siapa yang bisa menghentikannya jika mereka semua berada di level yang sama dari 8 Meridian Foundation Establishment? Tidak heran mengapa Divine Phoenix Island berani membiarkan pria ini memasuki medan perang kuno.
Seorang penerus seperti itu sudah menunjukkan tanda-tanda tak terbendung. Jika tidak ada yang salah, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia pasti akan menerima gelar kaisar di masa depan. Sebelum banyak contoh dapat menyelesaikan pemikiran itu, pernyataan Suzimo berikutnya menyebabkan kegemparan besar di hati semua orang. Setelah memaksa tiga paragon besar kembali dengan tiga tebasan berturut-turut, auranya sangat deras dan dia menyapu pandangannya ke seluruh paragon seperti kilat. Semua orang yang ada di sini di Istana Kaisar Manusia semuanya adalah elit dari Sekte Super dan memiliki kebanggaan dan ego yang besar. Meskipun Suzimo sangat kuat dan memiliki metode yang ganas, tidak ada dari mereka yang mau mengakui kekalahan melawannya sebelum mereka bertarung dengannya. Semua paragon bersemangat untuk mencobanya. Yah, baiklah. Mengangguk kepalanya, garis keturunan Suzimo melonjak. Tulang dan uratnya berbunyi bersamaan saat dia menyatakan dengan keras, mari kita selamatkan masalahnya. Kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Aku akan berurusan dengan kalian semua pada saat yang sama. Berurusan dengan kalian semua pada saat yang sama, berurusan dengan kalian semua pada saat yang sama. Suara Suzimo seperti lonceng raksasa yang berdering di seluruh alam semesta, bergema di benak semua orang untuk waktu yang lama. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Apa artinya itu? Itu berarti dia ingin menghadapi semua teladan Sekte Abadi dan Buddhis sendirian. Kebanggaan dan keberaniannya sangat langka sepanjang sejarah dan sebanding dengan milik seorang kaisar. Pang Yue dari Overlord Palace berkata perlahan, dia tidak dipanggil Mad Blade tanpa alasan, dia benar-benar gila. Bahkan Pang Yue tidak bisa tidak mengakui inferioritasnya pada saat itu. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini, dia tidak akan berani membuat pernyataan berani itu secara pribadi. Dia bukan satu-satunya. Semua teladan, termasuk Hang Qiuyu dan Ao Yuxiao, tidak akan berani membuat klaim seperti itu. Itu adalah kesombongan total yang memandang rendah Sekte Abadi dan Buddhis. Baja mudah patah jika terlalu kaku. Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang kaisar? Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte mencibir, jangan lupa bahwa kamu hanyalah seorang penggarap yayasan. Saya tidak percaya bahwa Mad Blade akan mampu menekan semua teladan dari Sekte Abadi dan Buddhis sendirian. Betul sekali. Pewaris iblis dari Illusion Finchult mengangguk setuju. Hang Qiuyu dan yang lainnya masih memiliki kartu truf di lengan baju mereka. Jika mereka bertarung sampai akhir dan membuat marah semua teladan, menyebabkan mereka bertarung dengan sekuat tenaga, orang itu pasti akan mati. Di medan perang, Ling Han dari Snowdrift Valley adalah yang pertama melangkah maju saat dia menyatakan dengan dingin dengan ekspresi dingin, karena kamu meremehkan skill rahasia Snowdrift Valley sebelumnya, aku akan datang dan membawamu. Jika itu masalahnya, aku, Chen Yizi dari Chaos Essence Sect, ingin merasakan jurus pamungkas Divine Phoenix Island juga. Paragon lain berdiri bersama dengan Hang Qiuyu dan yang lainnya. Tepat setelah itu, paragon lain melompat maju ke medan perang, berkata dengan suara rendah, saya dari Zephyr Thunder Palace. Berhenti berbicara, Suzimo mengangkat tangannya dan menyela dengan tidak sabar sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Saya tidak tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Anda, wajah penerus Zephyr Thunder Palace menjadi hitam setelah dipotong saat dia menggertakkan giginya dengan marah. Dalam sekejap mata, kelompok tiga Hang Qiuyu, Ling Han dari Snowdrift Valley, Chen Yizi dari Chaos Essence Sect, penerus Zephyr Thunder Palace, penerus Clearwind Temple, penerus Formless Monastery dan penerus Wisdom Monastery tiba di medan perang. Kesembilan paragon tampak tidak bersahabat saat mereka bergerak perlahan, mengelilingi Suzimo di tengah. Demones Ji langsung panik saat melihat itu. Melihat pewaris iblis di sekitarnya, dia bertanya dengan cemberut, apakah kalian hanya akan berdiri dan menonton? Jika Mad Blade kalah, penerus Sekte Abadi dan Buddhis akan mengalihkan perhatian mereka kepada kita dan kita dari Sekte Iblis masih akan dirugikan. Hehe, dia meminta ini. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte tertawa. Selanjutnya, siapa yang tahu? Mungkin rekan Taois dari Divine Phoenix Island ini mungkin bisa mengalahkan kesembilan paragon sendirian, mendapatkan ketenaran setelah pertempuran tunggal ini. Petik 2. Pang Yue dan yang lainnya tenang, jelas, mereka tidak berniat masuk. Secara alami tidak mungkin mereka akan bergerak sebelum menentukan apakah situasinya menguntungkan mereka. Bai Yu dari Sekte Zenith memiliki ekspresi seram. Tiba-tiba, dia berkata dengan ambigu, jika saya masuk, tidak ada jaminan saya akan berada di pihak siapa. Karena pertempuran sudah dimulai, Iblis Ji tidak memperhatikan makna yang lebih dalam di balik kata-kata Bai Yu. Karena ada begitu banyak hype, hitung aku. Tertawa ringan dengan ketenangan palsu, Iblis Ji memilih untuk bergabung dengan medan perang.
Mengingat kekuatannya, hal yang paling bisa dia lakukan adalah menahan satu teladan untuk menghilangkan tekanan dari bahu Su Zimo. Namun, dia masih harus menghadapi 8 teladan sendirian. Ling Han dari Snowdrift Valley mengerutkan alisnya dan keluar dari pertempuran untuk menahan Iblis Ji. Kedua wanita cantik itu membawa pertempuran mereka ke sudut, bertarung dengan cara yang anggun dan menakjubkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bergabung, 8 paragon memiliki chemistry dalam koordinasi mereka. Han Qiuyu dari Sword Sect dan Jue Chen dari Diamond Monastery bergandengan tangan untuk melawan Su Zimo dalam pertarungan jarak dekat. Keenam teladan lainnya menjaga jarak dari Su Zimo, memanfaatkan senjata dan seni roh mereka untuk memanggil serangkaian serangan saat cahaya roh dan pedang Qi melesat menembus dan memenuhi langit. Bang! Bang! Su Zimo menebas 2 kali berturut-turut, bertabrakan keras dengan pedang yang mengejutkan dan staf berlian. Han Qiuyu dan Biksu Jue Chen bergidik, mundur setengah langkah ke belakang. Namun, Su Zimo memanfaatkan kekuatan pantul itu untuk menginjak tanah sebelum melompat mundur. Tubuhnya hampir menempel ke tanah saat dia menghindari banyak senjata roh dan seni dengan bercukur. Ao Yuxiao tenang saat melihat Su Zimo mendekatinya. Mengendarai pedang terbangnya, dia mundur dengan cepat untuk menjaga jarak. Mata Chen Yizi dari Chaos Essence Sect berkedip cerah. Orang itu berada di ranah darah tsunami dan fisiknya serta kekuatan tempur jarak dekat sangat menakutkan. Semuanya, tidak perlu melawannya secara langsung. Selama kita menjaga jarak, kita pasti bisa membuatnya lelah. Paragon yang hadir sudah lama dipersiapkan dan mereka saling mendukung. Ditambah dengan fakta bahwa ada 8 dari mereka, tentu saja tidak mungkin mereka membiarkan Su Zimo mendekat. Saat Su Zimo menyerang salah satu dari mereka, 7 lainnya akan menyerang untuk menghalangi jalannya ke depan. Han Qiuyu dan Biksu Jue Chen seperti kecoa, mengejar ke depan untuk melibatkan Su Zimo dalam pertempuran. Semangat Qi di medan perang sudah mendidih sejak lama. 8 paragon menggabungkan kekuatan dan sosok mereka terjalin dan bergeser berulang kali, membatasi Su Zimo ke posisinya. Meski begitu, gelombang serangan yang dihasilkan oleh mereka berdelapan masih belum mampu menembus pertahanan Su Zimo, dia memblokir semuanya dengan pedangnya. Seiring berjalannya waktu, 8 teladan merasa semakin waspada dan niat membunuh mereka meningkat. Kedelapan dari mereka menyatakan secara internal bahwa jika mereka berada di posisi Su Zimo, mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 napas melawan serangan seperti itu. Bahkan jika mereka bisa mempertahankan semua serangan, itu akan memakan banyak korban. Bahkan Golden Chorus mungkin tidak bisa bertahan melewatinya. Namun, 15 menit sudah berlalu sekarang. Tidak hanya penerus Divine Phoenix Island tidak merasa lelah, niat pertempuran di matanya semakin intensif dan tatapannya bersinar lebih terang, seluruh auranya terus meningkat. Jika ini terus berlanjut, hasilnya tidak akan terduga. Bab 447, Gelombang Mengamuk, Niat Membunuh Samar. Itu adalah pertempuran yang mengejutkan. Di medan perang, cahaya roh memenuhi langit dan Qi pedang terjalin dengan sinar pedang saat energi roh melonjak. Dengan setiap tabrakan, cahaya yang menyilaukan akan memancar dan memenuhi 9 langit dengan ledakan yang memekakkan telinga. Masih ada beberapa pembudidaya yang lebih berani dan tetap menonton pertempuran di bawah istana Kaisar Manusia dari jauh. Karena mereka terlalu jauh, mereka semua tidak bisa melihat penampilan paragon. Namun, mereka masih bisa melihat sosok perkasa yang melesat melalui medan perang melawan segala rintangan. Meskipun dia dikelilingi oleh 8 teladan, dia tidak gugup sedikit pun. Tidak peduli seberapa terkenal atau berbedanya Han Qiuyu dari Sword Sect dan Ao Yuxiao dari Purple Firmament Sect sebelum ini. Pada saat ini, di hadapan penerus Divine Phoenix Island, mereka tampak sangat bersemangat. Itu adalah teladan yang benar. Bang! 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 Suara bentrokan bergema berulang kali dari medan perang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia bertarung 1 lawan 8, Su Zimo semakin ganas dan dia bahkan menunjukkan tanda-tanda membalikkan keadaan saat dia menyelubungi ke-8 teladan. Dengan keabadian dan kultivasi iblisnya, ditambah dengan fakta bahwa dia telah berkultivasi ke alam darah tsunami yang legendaris, dia memiliki fisik yang kuat dan stamina yang menakutkan, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan musuh kuat manapun di ranah pendirian yayasan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dengan segala kekuatan, berayun lebar seperti kaisar tertinggi yang bisa menyapu 9 langit dengan kekuatan yang tak terkalahkan, memandang rendah segalanya. Bahkan para sealer yang menonton dari luar istana Kaisar Manusia tercengang, apalagi para pembudidaya yang menonton dari jauh. Dia terlalu kuat. Terlepas dari kekuatan menakutkan Su Zimo, staminanya tidak terbatas seperti lubang tanpa dasar. Itu sangat menakutkan. Memikirkan bahwa Divine Phoenix Island akan menghasilkan monster yang luar biasa dengan potensi yang tak tertandingi.
Para sealer itu tanpa ekspresi saat mereka bertukar pandang, mereka semua bisa melihat niat membunuh sekilas di mata yang lain. Jika orang ini sudah menghasilkan aura yang tak terkalahkan di usia yang begitu muda, siapa yang bisa menghentikannya di masa depan? Mereka harus membunuh bakat ini. Pada saat itu, semua sealer memiliki pemikiran yang sama. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah sealer dan saat mereka menyerang adalah saat mereka mati. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan menyerang sembarangan. Di medan perang, 8 teladan tidak lagi gesit seperti sebelumnya. Biksu Jue Chen awalnya mengalami luka ringan. Setelah bentrok langsung dengan Su Zimo, dia memicu cedera internalnya sekali lagi dan dia terlihat mengerikan, bahkan ada bau darah samar ketika dia terengah-engah. Organ internalnya sudah terguncang. Su Zimo sama-sama bersemangat dengan niat bertarung yang hebat. Jika pertempuran terus berlanjut, organ Biksu Jue Chen akan pecah dan dia akan mati bahkan sebelum Su Zimo kelelahan. Paragon lainnya mulai terlihat pucat dan juga terengah-engah. Tiba-tiba, Hang Qiuyu dari Sekte Pedang berteriak, rekan Taois dari Sekte Iblis, hanya satu dari kita yang bisa mendapatkan warisan istana Kaisar Manusia. Lihat betapa kuatnya orang ini. Jika kalian tidak mulai menyerang, pada saat kita jatuh, kalian semua dari Sekte Iblis akan ditekan juga. Para pembudidaya yang menonton dari jauh tercengang dan terkejut ketika mereka mendengar itu. Jika ahli waris iblis mengambil bagian dalam pertarungan, itu berarti bahwa paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis akan mengeroyok seorang kultivator dari alam kultivasi yang sama. Bahkan Kaisar kuno tidak akan diperlakukan dengan cara yang sama. Beberapa pewaris iblis memiliki ekspresi yang saling bertentangan. Namun, menurut mereka, kata-kata Hang Qiuyu juga masuk akal. Begitu paragon Sekte Abadi dan Buddhis jatuh, beberapa dari mereka tidak akan cocok untuk orang itu. Ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi orang yang mendapatkan warisan istana Kaisar Manusia. Pang Yue dari Istana Tuan suka bertarung sejak awal. Setelah bertemu seseorang sekuat Su Zimo, dia secara alami ingin bertarung dan ingin bergabung di medan perang. Pada pemikiran itu, beberapa pewaris iblis tergoda tetapi mereka masih ragu-ragu. Di antara mereka, hanya ada satu orang yang membuat keputusannya. Itu adalah Bai Yu, pewaris iblis dari Sekte Zenith. Dia punya perasaan bahwa penerus Divine Phoenix Island pasti ada hubungannya dengan kultivator berjubah hijau. Tiba-tiba, raungan terdengar dari medan perang. Gelombang mengamuk. Kata-katanya disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah gelombang besar telah menghantam pantai dengan cara yang menakutkan. Di tengah medan perang, Su Zimo memegang pedangnya dan memutar lingkaran di udara. Gelombang besar tampaknya terbentuk di mana-mana pedangnya diiris, melonjak ke arah 8 teladan dengan ganas. Kekuatan pedang. Terhadap serangan gabungan dari 8 paragon dari Sekte Abadi dan Buddhis, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya memungkinkan Su Zimo untuk memahami sikap Raging Tides dari si Calming Manual. Counter Current adalah teknik pedang terberat untuk menargetkan seorang pembudidaya tunggal. Namun, Raging Tides cocok untuk menghadapi lawan di segala arah. Dengan tebasan itu, gelombang pasang yang mengamuk terbentuk, mengaum dan mengancam akan menenggelamkan segalanya, menghancurkan 8 tempat sunyi. Pada titik pertempuran ini, Su Zimo meledak dengan serangan balik besar-besaran dan gelombang yang mengamuk bergemuruh, menelan 8 teladan ke dalam rangkaian kekuatan pedang. Seketika, ke-8 teladan berada di ambang bahaya. Cukup. Tiba-tiba, suara dingin Hang Qiuyu yang dipenuhi dengan niat membunuh bisa terdengar dari kesibukan pasukan pedang. Hancurkan! Berteriak, dia menamparkan tas penyimpanannya dan lingkaran perak terbang keluar, melayang di udara sebelum meledak dengan cahaya yang menyilaukan. 1, 2, 6 pola roh. Itu adalah senjata roh bawaan. Fakta bahwa senjata roh bawaan diberikan kepada penggarap pendirian yayasan adalah bukti betapa Hang Qiuyu dihargai di Sekte Pedang. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Awalnya, dia berniat untuk menyimpannya sampai pertarungan terakhir untuk warisan Istana Kaisar Manusia untuk menekan semua orang. Tetapi mengingat keadaan saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya terlebih dahulu. Tebasan Cakrawala Ungu. Melawan Raging Tides, Ao Yuxiao tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi dan dia membuat segel tangan, melepaskan skill rahasia dari Sekte Cakrawala Ungu. Diselimuti oleh Ki Ungu, pedang ungu yang sangat tajam dipadatkan di udara sebelum mengiris Raging Tides yang datang dengan ganas. Berlian yang tidak bisa dihancurkan. Tangan Biksu Jue Chen terus bergerak saat dia menyulap segel tangan Sekte Buddhis sambil melantunkan kitab suci yang tidak jelas. Seketika, tubuhnya tampak seolah-olah ditutupi oleh lapisan cahaya suci yang bersinar terang. Melawan gelombang pasang, Biksu Jue Chen tenang seperti Vajra dari Sekte Buddha.
Matanya terpejam dan dia tidak bergerak bahkan saat ombak menyapu dirinya. Mereka bertiga bukan satu-satunya, 5 teladan lainnya merilis kartu truf terakhir mereka satu demi satu juga. Beberapa dari mereka mengeluarkan senjata roh pertahanan tingkat sempurna, beberapa dari mereka menghancurkan jimat perlindungan dengan pola yang cemerlang dan yang lainnya melepaskan keterampilan rahasia utama dari sekte mereka. Mereka semua membuktikan kemampuan mereka. Hampir pada saat yang sama, sosok Baiyu dari Sekte Zenith melintas saat dia menggunakan pedang roh dan menyerang punggung Su Zimo dengan niat membunuh yang sangat kuat. Baiyu, kamu! Demones Ji berseru ketika dia melihat itu, ingin menyerang dan memaksa kembali Baiyu. Namun, pedang terbang Ling Han Snowdrift Valley bergerak lebih cepat dan lebih cepat, membatasi iblis Ji ke tempat sehingga dia tidak dapat membebaskan diri. Situasi di medan perang berubah dengan cepat dan raging Tides Su Zimo meluas, tampak seolah-olah akan segera mengalahkan 8 teladan. Namun, ke-8 dari mereka melepaskan kartu truf mereka secara tak terduga dan bertahan dari raging Tides secara langsung. Selanjutnya, Hang Qiuyu dan Ao Yuxiao berhasil membalas serangan dan senjata roh bawaan bahkan dikeluarkan. Di antara kilatan pedang dan pedang, sosok yang tak terlihat muncul tanpa peringatan seperti hantu, merayap ke arah Su Zimo. Ada niat membunuh samar yang muncul. Bab 448, mencoba melarikan diri. Baiyu dari Sekte Zenith. Ketika dia melihat Baiyu menyerbu dari samping, Su Zimo sudah menyadari bahwa identitasnya dicurigai. Memikirkan itu, niat membunuh Su Zimo juga meningkat pesat. Tiba-tiba, rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam hatinya. Rambut Su Zimo berdiri tegak dan kulit kepalanya tertusuk-tusuk. Perasaan bahaya tidak datang dari Hang Qiuyu, Ao Yuxiao, salah satu dari 8 teladan atau Baiyu dari Sekte Zenith yang menyerbu ke arahnya dari belakang, itu adalah orang lain. Itu adalah seseorang yang Su Zimo tidak bisa lihat dengan matanya. Namun, persepsi rohnya yang tajam diperoleh dari mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness memberitahunya bahwa seorang kultivator yang sangat menakutkan disembunyikan di sudut, menunggu untuk memberikan pukulan fatal padanya. Sudut penyerang bisa dianggap sempurna seperti di titik buta Su Zimo. Waktu serangannya juga sempurna tanpa cacat sama sekali. Pada saat itu, Su Zimo baru saja melepaskan raging Tides dan berada dalam kondisi terlemah saat dia pulih dari momentum aksinya. Selanjutnya, 8 teladan baru saja merilis kartu truf mereka dan Hang Qiuyu dan Ao Yuxiao melakukan serangan balik, senjata roh bawaan bahkan dibawa keluar. Ditambah dengan fakta bahwa Baiyu datang dari belakang, Su Zimo sudah terpojok oleh musuh di semua lini. Mengingat keadaan seperti itu, serangan pembudidaya yang tidak dikenal adalah jalan buntu bagi Su Zimo sehingga akan sulit bahkan bagi para dewa untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, sosok yang kabur dan kabur melintas di benak Su Zimo. Bukan karena ingatannya buruk. Sebaliknya, tidak ada yang pernah melihat penampilan orang itu sebelumnya. Itu adalah pembunuh berwajah 1000 dari Sekte Kematian Tersembunyi. Sebelum ini, pembunuh dari Sekte Iblis itu tidak muncul. Sekarang dia menyerang, dia mengincar nyawa Su Zimo. Itu dia. Beberapa sealer yang dekat dengan Istana Kaisar Manusia menyipitkan pandangan mereka dan berseru. Salah satu sealer menggelengkan kepalanya. Ini sudah berakhir. Anak itu sudah mati sekarang. Semua orang mengangguk setuju. Bagi mereka, tidak mungkin Su Zimo bisa membalikkan situasi mematikan ini dengan kemampuannya. Sayang sekali. Bahkan seorang teladan seperti itu harus mati di Istana Kaisar Manusia. Tidak ada yang perlu disesalkan. Sepanjang sejarah, ada banyak teladan yang menderita kematian dini. Dia hanyalah salah satu dari mereka. Tiba-tiba, gelombang berubah di medan perang. Ke-8 paragon melepaskan keterampilan mereka masing-masing dan 6 di antaranya bertahan melawan raging Tides sementara Hang Qiuyu dan Ao Yuxiao melakukan serangan balik. Sinar ungu merobek lapisan gelombang dan menebas ke arah Su Zimo. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo memutar pedangnya dan menebas ke depan, berniat memanfaatkan kekuatan garis keturunannya untuk melawan keterampilan rahasia Sekte Cakrawala Ungu secara langsung. Berdengung. Tiba-tiba, lingkaran perak merobek udara dan berdengung sambil bergetar. 6 lampu roh yang menyilaukan bersinar seperti matahari yang terik, memancarkan aura yang menakutkan. Dentang. Lingkaran perak bertabrakan dengan pedang. Su Zimo bergidik. Dengan derit, retakan mulai muncul di bilahnya dan meledak. Hancur. Senjata roh tingkat tertinggi dihancurkan begitu saja. Itulah betapa mengerikannya senjata roh bawaan. Setelah berputar-putar di udara, lingkaran perak itu berbalik ke arah Su Zimo lagi. Pada saat yang sama, tebasan cakrawala ungu Ao Yuxiao turun. Sesampainya di belakang,
Zenith Saber Bai Yu menebas pada sudut yang menyeramkan dengan bau darah yang memuakkan, suara hantu melolong bisa terdengar samar-samar. Kekuatan pedang. Setelah kalah dari Suzimo pada putaran waktu sebelumnya, Bai Yu berhasil melakukan terobosan juga dan memahami kekuatan pedang dari Zenith Saber. 3 gerakan pembunuhan pamungkas turun pada saat yang bersamaan. Pada saat yang tepat, sosok yang tak terlihat muncul, memegang pedang panjang dan ramping yang setipis sayap jangkrik. Penampilan orang itu biasa saja dan matanya lesu seperti ikan mati. Niat membunuh yang dia miliki benar-benar bawaan tetapi pedangnya diarahkan ke bagian belakang kepala Su Zimo dan hampir seketika. Penghancuran pedang roh membuat situasi semakin buruk. Su Zimo dengan tangan kosong dan tidak punya tempat untuk mundur sekarang. Setelah melihat itu, Ling Han dan Demones Ji dari Snowdrift Valley berhenti secara naluriah. Ah! Darah terkuras dari wajah iblis Ji saat dia berseru. Suara memekakkan telinga terdengar di benaknya dan itu menjadi kosong, seolah-olah seseorang telah mencengkeram jantungnya dan menghentikannya untuk berdetak. Tiba-tiba, pertarungan. Sebuah teriakan yang terdengar seperti guntur menggelegar merobek logam dan batu sambil mengguncang pikiran seseorang. Pada kenyataannya, itu adalah pembunuhan petir Suzimo. Namun, untuk menyembunyikan identitasnya, dia mengubah kata dari bunuh menjadi pertempuran tanpa mengurangi kekuatannya. Bahkan para pembudidaya yang menonton dari jauh sangat terkejut sehingga mereka bergidik ketakutan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana 4 teladan yang paling dekat dengan Su Zimo di tengah medan perang akan menanggung pukulan mengerikan itu. Mereka berempat meringis kesakitan secara bersamaan. Baik itu tebasan cakrawala ungu, senjata roh bawaan Hang Qiuyu, pedang Zenith Bai Yu atau pedang ramping asasin berwajah 1000, semuanya berhenti sejenak. Jeda sesaat itu adalah kesempatan Su Zimo. Meretih. Melompat ke atas, tendon dan tulangnya terdengar pada saat yang sama dan seluruh tubuhnya remuk menjadi bola. Pria kekar yang awalnya setinggi 2 meter berubah menjadi bakso seukuran bayi tepat di depan semua orang. Sementara metodenya mungkin tampak biasa jika dilakukan oleh sosok atau patriark perkasa kuno, fakta bahwa seorang penggarap pendirian yayasan melakukannya sungguh luar biasa. Langkahnya, ditambah dengan ledakan thunder celap kill, menyebabkan serangan keempat paragon meleset. Tidak hanya itu, senjata roh bawaan Hang Qiuyu bahkan dipukul mundur ke arah Bai Yu. Tebasan cakrawala ungu Ao Yuxiao mendarat di depan pembunuh berwajah 1000. Dentang. Bai Yu bergidik dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Kekuatan senjata roh bawaan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan semua orang. Asasin berwajah 1000 berhasil menarik kembali pedangnya tepat waktu dan membuat langkah tegas untuk mundur dengan cepat setelah memblokir tebasan cakrawala ungu dengan memanfaatkan momentumnya. Setelah kehilangan serangannya, dia melarikan diri 1000 mil jauhnya. Astaga, aura gemetar tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Suzimo. Seolah-olah segelnya terlepas, melepaskan surgawi yang menakutkan. Mengaum. GRAWR. Menjerit. Serangkaian suara aneh bergema dari dalam tubuh Suzimo, ada auman naga, lolongan harimau, rintihan kuda, tangisan burung phoenix. Ki iblis merah meledak dan menutupi langit. Bakso seukuran bayi menghilang dan sebagai gantinya adalah sosok perkasa yang samar-samar bisa dilihat karena diselimuti ki iblis yang tebal. Sepasang mata hitam pekat bersinar dengan kilau menakutkan. Itu dingin, menyeramkan, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Set, Paragon, Sealer, dan kultivator yang menonton dari jauh terkejut dan terkesiap. Hang Qiuyu dan 3 lainnya bergidik. Pada saat itu, mereka memiliki ilusi bahwa manusia di depan mereka yang dikelilingi oleh ki iblis sepertinya akan melahap mereka hidup-hidup. Kalian benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku dengan keahlianmu. Dalam kisetan merah tak berujung itu, suara Suzimo terdengar, membuat tulang punggung semua orang merinding seolah-olah dia berasal dari era primordial di mana ribuan ras berdiri kokoh di tengah ki darah yang deras. Memanggil ki darahnya, Suzimo mengambil bentuk iblisnya, menyebabkan kekuatan dan kecepatannya meledak. Kamu masih mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, suara Suzimo terdengar di telinga pembunuh berwajah 1000, terdengar seram dan tepat di sampingnya. Bab 449, Bunuh. Seolah-olah ada sosok yang bergeser di depannya, asasin berwajah 1000 berhenti dengan tergesa-gesa. Tanpa sadar, Suzimo telah tiba di hadapannya dengan aura yang mengesankan, menghalangi jalan pelariannya. Itu terlalu cepat. Bahkan dengan kepribadian tenang dari 1000 wajah asasin, pada saat itu, dia merasakan serangkaian kedinginan. Ekspresinya sedikit berubah dan mata ikannya yang mati berkedip-kedip dengan sedikit panik. Sosok perkasa dan tinggi berdiri perlahan dari tanah, dikelilingi oleh ki iblis yang bergemuruh. Ilusi iblis purba yang jahat terbentuk,
memamerkan gigi dan cakarnya dengan cara yang mengancam, seperti kehidupan. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar bulan, menyelubungi iblis kuno raksasa di tengah, mata Suzimo dalam dan gelap gulita saat dia menatap asasin berwajah seribu. Itu adalah tatapan dingin dan mengejek. Itu adalah cara yang sama ketika seorang kaisar melihat seekor semut yang sedang berjuang untuk melarikan diri. Seketika, jantung asasin berwajah seribu berdetak kencang dan dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Saat berikutnya, Suzimo tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang besar menutupi langit, meraih kepala pembunuh berwajah seribu dengan aura yang sangat kuat. Asasin berwajah seribu sangat cepat bereaksi dan dia mengangkat pedangnya sambil menghancurkan jimat pelindung pada saat yang sama. Bilah pedangnya bergetar seperti ular, memancarkan aura menyeramkan dan mengerikan. Baginya, bagaimanapun juga, Suzimo bertarung dengan tangan kosong. Tidak mungkin tubuh seseorang bisa bertahan melawan ketajaman senjata roh. Tiba-tiba, pupil asasin berwajah seribu mengerut. Dari telapak tangan besar yang menutupi kepalanya, kuku seperti belati tiba-tiba keluar dari jari-jarinya, berkilauan dingin seperti pedang dan pedang. Kuku itu tampak seperti cakar iblis kuno yang tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap mata, 5 kuku menyentuh pedang tipis asasin berwajah seribu itu. Berdengung, seolah-olah digulung oleh ular berbisa, pedang asasin berwajah seribu berjuang berulang kali tetapi tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa berdengung dan bergetar. Dengan sekejap, pedang itu hancur. Terjadi keributan. Senjata roh tingkat tertinggi dihancurkan oleh tangan kosong Suzimo, berubah menjadi pecahan redup yang berserakan ke tanah dekat kaki asasin berwajah seribu. Saat berikutnya, visi asasin berwajah seribu menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Jimat pelindungnya sangat rapuh seperti tahu di tangan Suzimo. 5 kuku menembus penghalang yang dihasilkan oleh jimat pelindung secara instan dan mendarat di kepala asasin berwajah seribu dengan suara tumpul. Pada saat Suzimo menarik tangannya, ada 5 lubang berdarah di kepala asasin berwajah seribu, mengalir keluar dengan cairan putih lengket. Mata ikan mati asasin berwajah seribu tidak lagi menyala saat dia pingsan sambil berdiri tegak, hidupnya tersentak. Pewaris iblis dari Sekte Kematian tersembunyi terbunuh tepat di bawah istana Kaisar Manusia. Semuanya menjadi sunyi. Sebuah teladan baru saja mati. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa mulia asasin berwajah seribu sebelum ini. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan salah satu mayat tak bernyawa di bawah istana Kaisar Manusia. Surga sering cemburu pada mereka yang berbakat. Karena mereka adalah objek kecemburuan, mereka sering menghadapi cobaan berat yang tak terbayangkan oleh kultivator biasa. Pada akhirnya, bakat yang jatuh pada akhirnya dilupakan oleh masa. Tidak setiap sekte di antara faksi utama daratan Tianhuang mengirim sealer. Sekte Racun, Sekte Gadis Murni dan Sekte Kematian Tersembunyi dari Sekte Iblis tidak mengirimkan sealer. Bagi Sekte Kematian Tersembunyi, asasin berwajah seribu pasti akan dapat berkeliaran dengan bebas dan tak terkalahkan melintasi medan perang kuno. Bahkan jika dia gagal dalam pembunuhannya, dia bisa melarikan diri jauh. Sepanjang sejarah, ada pewaris iblis Sekte Kematian Tersembunyi yang gagal di medan perang kuno, tetapi tidak pernah ada yang terbunuh. Saat ini, tidak ada sealer dari Sekte Kematian Tersembunyi untuk membalas dendam atas kematian asasin berwajah seribu. Suzimo tidak berhenti setelah membunuh asasin berwajah seribu. Mengambil langkah besar, dia tiba di depan Baiyu dari Sekte Zenith dalam sekejap mata dan tersenyum sinis dengan kilatan kejam. Ini buruk. Dia ingin membuatku diam. Baiyu ketakutan karena darahnya mengalir begitu cepat hingga jantungnya hampir meledak. Ketika Suzimo menyusut menjadi bakso lebih awal untuk menghindari 4 gerakan membunuh, semua pertanyaan Baiyu terjawab. Jika seseorang bisa menyusut ke keadaan itu, bukankah akan sangat mudah bagi orang ini untuk mengubah sosoknya dan mengubah penampilannya? Terlepas dari kenyataan bahwa dia dihadapkan dengan 8 teladan lainnya, orang ini mengabaikannya dan bergegas tepat di depannya. Baiyu bahkan lebih yakin sekarang bahwa ini adalah kultivator berjubah hijau. Sebagai pewaris iblis Zenith Sekte, Baiyu mampu menenangkan diri secara instan dan mengayunkan Zenith Sabernya, menebas ke arah Suzimo yang masuk sambil berteriak, "Kamu adalah..." Pertarungan. Sebelum Baiyu bisa menyelesaikan kalimatnya, Suzimo meraung. Jarak antara mereka terlalu dekat. Baiyu bergidik keras dan dia menelan kata-katanya kembali dari keterkejutannya. Dia kehilangan pendengarannya dan darah mengalir keluar dari telinganya, rasa sakitnya sangat buruk sehingga wajahnya semua berkerut. Menggunakan telapak tangannya seperti golok, Suzimo menebas pergelangan tangan Baiyu yang memegang pedangnya. Jepret, suara tulang retak terdengar dan pergelangan tangannya patah. Mencibir, Suzimo mendekat dan mengulurkan tangan,
meraih tenggorokan Bai Yu dan mengangkat yang terakhir. Sambil meremas-remas lengannya, dia mencengkeram tenggorokan Bai Yu dengan keras dan bergetar. Meretih. Ditemani oleh suara yang nyaring, kerangka Bai Yu diguncang keluar dari posisinya oleh Su Zimo, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak akan dapat menggunakan sedikit pun saat ini. Seluruh tubuh Bai Yu terkulai lemas saat Su Zimo mengangkatnya. Karena tenggorokannya tercekik, seluruh wajahnya membengkak dan keunguan sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Beraninya kamu. Berhenti. Jangan. Pernyataan pertama datang dari seorang lelaki tua berjubah darah yang menonton dari jauh, dia adalah Sealer Sekte Zenith. Pernyataan kedua datang dari beberapa ahli waris iblis. Pernyataan ketiga datang dari Demones Ji. Sealer Sekte Zenith sudah bergegas. Jika Anda membunuhnya, Sealer pasti akan menyerang Anda menggunakan kekuatannya sebagai inti emas. J. Jangan gegabah. Iblis Ji mencoba membujuk dengan cemas. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Yu menyerangnya beberapa kali, fakta bahwa Bai Yu tahu identitasnya berarti bahwa Su Zimo tidak bisa membiarkan orang ini bertahan hidup. Hati iblis wanita Ji tenggelam dalam ketakutan. Junior, jika kamu berani membunuhnya, aku akan memastikan kamu dikuburkan bersamanya. Tidak jauh dari situ, lelaki tua berjubah darah itu melaju kencang sambil berteriak. Niat membunuhnya melonjak, seolah-olah badai darah sedang terbentuk. Su Zimo tidak tergerak meski mendengarnya karena dia hanya menatap lelaki tua itu dengan dingin. Di sisi lain, Pang Yue dari Istana Tuan berteriak dengan muram, pisau gila, lepaskan dia. Jika tidak, Anda akan melawan Sekte Iblis dan akan memaksa kami untuk menyerang. Petik 2. Hahaha. Mendengar itu, Su Zimo menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Melihat semua orang dengan sikap merendahkan, dia berteriak, Sekte Iblis diizinkan untuk menyerang saya tetapi saya tidak diizinkan untuk membunuh sebagai balasannya. Apakah Anda benar-benar berpikir itu masuk akal? Petik 2. Ahli waris iblis terdiam. Untuk memulainya, kalian ingin bergabung dengan Sekte Abadi dan Buddhis. Tapi sekarang, kamu hanya dengan paksa mencari alasan. Su Zimo mencibir, betapa munafiknya. Mata Pang Yue berkedip, jelas, Su Zimo sangat tepat. Jika bukan karena istana kaisar manusia yang ada sebelum mereka, mengingat kebanggaan Sekte Iblis, mereka pasti tidak akan bergabung dengan Sekte Abadi dan Buddha. Namun, itu adalah warisan kaisar manusia. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak tergoda? Kekuatan tempur yang ditunjukkan Su Zimo terlalu menakutkan dan mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung untuk menjatuhkannya. Pada saat itu, suara dingin Su Zimo terdengar saat dia mengatakan semuanya kata demi kata, karena itu masalahnya, aku akan memberi kalian alasan untuk menyerang. Jepret, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Su Zimo langsung menghancurkan tenggorokan Bai Yu. Pewaris iblis dari Sekte Zenith sudah mati.